Namun ada cara sederhana guys untuk mengetahui apakah air ini layak untuk digunakan sebagai pemijahan. Walaupun awalnya ia jernih air yang di dalam gelas ini, tapi ketika dicampur dengan air teh maka akan berubah seperti kopi dalam hitungan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sukses buat para pemijah ikan lele di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ketemu di channel Kardi Kreasi. Nah, di video kesempatan kali ini saya ingin memberitahu tentang telur ikan lele yang gagal menetas ataupun terjadi pembusukan guys. Nah, bagi para pemijah ikan lele, siapapun dia, dimanapun berada, pasti pernah mengalami yang namanya gagal menetas. Maksud saya telur lele gagal menetas ataupun terjadi pembusukan. Nah, ini adalah hal yang wajar. Nah, tapi tahukah Anda kenapa telur ikan lele ini gagal menetas ataupun terjadi pembusukan? Nah, menurut analisa saya, ada 3 faktor yang menyebabkan telur-telur ikan lele ini gagal menetas ataupun terjadi pembusukan. Yang pertama ialah pada kualitas air. Kemudian faktor yang kedua disebabkan oleh induknya, dan yang terakhir adalah cuaca. Nah, saya sebutkan tadi pertama bahwasanya penyebab utamanya adalah yaitu dari faktor airnya. Nah, pertanyaannya, air yang seperti apa sih yang bisa digunakan untuk memijah ikan lele? Silahkan ikuti video ini sampai habis ya guys. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan yang pasti, kalian akan mendapatkan video-video menarik lainnya dari saya di channel ini. Oke guys, yuk kita lanjut. Nah guys, faktor utamanya adalah kualitas air. Nah, air yang seperti apa? Nah, 1, airnya harus bersih dan jernih. Oke, karena air yang bersih dan jernih akan mendukung proses penetasan telur menjadi larva akan menjadi maksimal. Nah, ciri-ciri air bersih dan jernih itu gimana sih? Perhatikan benda ini. Akan saya masukkan ke dalam air. Perhatikan. Oke, kamera bisa di-shoot. Oke. Nah, benda tersebut masuk ke dalam air dan berada di dasar kolam dan terlihat jelas, artinya air ini bersih dan jernih. Oke, kita ambil sampelnya ya guys. Nah, air ini, nah inilah karakter air bersih dan jernih. Oke. Oke. Nah, syarat utamanya adalah bersih dan jernih. Kemudian untuk kadar pH-nya sendiri itu harus di atas 7. Oke guys, kita ambil alat pH-nya ya. Oke, alat pH-nya. Jelas kan guys? Harus 7. Jadi ini ukurannya 7,3. Nah, jadi pH-nya harus di atas 7, tidak boleh di bawah 7 untuk kadar pH. Why? Kenapa? Karena jika kadar pH di bawah 7, maka jamur mudah tumbuh, dan itulah yang menyebabkan telur ikan lele gagal menetas dan terjadi pembusukan. Oke, selesai ya guys ya. Untuk pH yang perlu diingat adalah harus di atas 7, tadi menunjukkan 7,3. Oke, selesai. Kemudian yang terakhir adalah suhu air. Nah, kita menggunakan alat TDS ini guys. Sekarang kita ukur suhunya guys. Nah, di sini suhu menunjukkan
Nah, untuk suhunya sendiri, maaf guys, untuk suhunya yang ideal adalah 28 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu ideal untuk penetasan ikan lele. Perhatikan alat ini guys. Oke, kita ukur suhunya. Nah, jelas kamera menunjukkan bahwasanya 31,1 derajat Celcius. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwasanya untuk suhu ideal adalah 28 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu ideal untuk penetasan telur ikan lele. Oke guys, jelas guys. Namun ada cara sederhana guys. Kenapa saya bilang sederhana? Untuk mengetahui apakah air ini layak untuk digunakan sebagai pemijahan, kita lihat guys ya. Oke. Nah, ini adalah air dari kolam ini. Kita ambil lagi guys ya. Kita ambil. Oke, biar tidak gagal paham. Nah, ini air dari sumber lain. Oke, perhatian guys. Kedua cangkir ini berisi air yang sama-sama bersih dan jernih. Oke, perhatikan jelas memiliki air yang bersih dan jernih. Perhatikan, hanya beda sedikit aja. Nah, cara sederhananya saya menggunakan air teh tanpa gula. Oke, jelas ya guys. Nah, sekarang kita lihat air yang manakah yang bisa digunakan sebagai pemijahan ikan lele. Nah, ini tadi saya ambil dari kolam ini guys ya. Oke, kita ulang lagi. Oke. Nah, sekarang kita campurkan air teh ini ke dalam 2 gelas air tersebut. Nah, ini merupakan dari sumber yang berbeda. Ini dari kolam lain guys, dari air tempat lain. Sekarang kita campurkan guys. Jika airnya berubah masih seperti teh, maka air ini layak untuk digunakan sebagai media pemijahan. Oke guys. Nah, sekarang kita campurkan kepada gelas yang kedua. Oke guys, jelaskan. Walaupun awalnya ia jernih air yang di dalam gelas ini, tapi ketika dicampur dengan air teh, maka akan berubah seperti kopi dalam hitungan detik. Nah, inilah air yang tidak layak digunakan untuk pemijahan ikan lele. Jelas guys? Nah, ini adalah cara sederhana. Jika Anda tidak mempunyai kedua alat ini, Anda cukup dengan teh ini aja guys. Jadi jelas ya guys ya. Artinya air ini sudah bisa digunakan sebagai media pemijahan ikan lele. Oke guys, jelaskan guys. Nah, untuk air kita sudah cukup. Oke, tahap selanjutnya ialah faktor yang kedua, yaitu dari indukannya. Namun sebelum kita lanjut ke faktor yang kedua, saya ingin memberitahukan bahwasanya meskipun air ini berubah menjadi seperti kopi, sebaiknya Anda tidak meminum air ini guys. Karena jika Anda meminum kopi, maka Anda akan sulit untuk tidur. Namun jika Anda meminum air ini, maka Anda akan tidur selamanya guys. Oke guys, oke yuk lanjut. Nah guys, faktor yang kedua yang menyebabkan telur gagal menetas ataupun terjadi pembusukan adalah dari induknya. Kalau yang pertama adalah dari airnya, kali ini adalah dari faktor induknya. Nah, seperti apa sih karakteristik induk yang bisa ataupun yang siap dipijahkan? Yang pertama ialah usia induk harus memasuki kurang lebih di atas 1 tahun. Jadi masa idealnya induk yang dipijahkan untuk dipijahkan adalah di atas 1 tahun, yaitu 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun guys. Nah, itu adalah masa ideal untuk pemijahan. Oke, yang pertama adalah usianya harus mencukupi lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah nutrisinya. Nah, nutrisi untuk induk ini sangat penting guys. Kenapa? Karena itulah yang menunjang telur ikan lele agar cepat matang gonat. Nah, apa sih makanannya? Oke, perhatikan guys.
Makanan yang terpenting adalah keong sawah. Oke, bisa dilihat. Nah, ini adalah keong sawah. Oke, kita ambil. Nah, keong sawah ini mempunyai banyak protein, guys. Banyak protein, jadi inilah yang membuat telur ikan lele cepat matang gonatnya. Oke. Nah, ini adalah protein hewani. Dan untuk protein nabati itu adalah kita menggunakan tempe, guys. Nah, kebetulan tempenya ini belum saya beli, jadi sementara waktu kita menggunakan protein hewani, yaitu adalah keong sawah yang sudah direbus. Lalu kita ambil bagian dalamnya, isinya. Oke, guys. Sekarang kita tebar ke kolam indukan. Berikan keong sawah ini selama kurang lebih 3 bulan, maka telur ikan lele akan matang donat, dan ini bisa membuat hasil telur yang menetas itu hingga 98%. Artinya hampir tidak ada telur yang busuk jika kita menggunakan keong sawah ini. Dan saya sudah mencobanya, guys. Oke, guys. Jadi faktor yang kedua adalah dari induknya. Kenapa telur lele itu gagal menetas? Karena usianya masih muda ataupun telurnya belum matang gonat. Nah, jika ingin telurnya cepat matang gonat, maka gunakanlah keong sawah ini sebagai nutrisi utamanya. Oke, guys, lanjut faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga adalah cuaca, guys. Makanya kalau cuacanya ekstrim, maka telur gagal menetas. Nah, jika panas, cuacanya seperti hari ini, itu tidak menjadi beban bagi kita untuk melakukan pemijahan. Namun, jika cuacanya hujan ketika kita memijahkan ikan lele, misalnya hari ini kita akan memijahkan ikan lele, kebetulan cuacanya hujan, maka langkah yang harus dilakukan adalah pemberian garam. Oke, guys, misalnya ini kolam untuk pemijahan. Oke. Kemudian pada hari ini kita memijahkan, cuacanya hujan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pemberian garam. Sebelumnya kita larutkan terlebih dahulu ke dalam air. Kita ambil airnya, kemudian kita campur garam ini. Oke, guys. Oke, larutkan garam ini hingga merata. Oke, sekarang kita tebar garam ini ke kolam pemijahan. Nah, untuk takarannya sendiri itu dalam 1 meter kubik kita berikan sebanyak 50 gram. Maksimal 50 gram. Di bawah 50 gram juga nggak masalah, guys. 20 gram, 30 gram nggak masalah untuk per 1 meter kubik untuk media pemijahan. Misalnya ini kolam pemijahan. Ini 2,5 meter kali 5. Kemudian tingginya hanya 15 cm. Nah, silakan hitung berapa kubiknya. Pokoknya dia dalam per 1 meter kubik itu hanya diberikan 50 gram. Kemudian dilarutkan garam tersebut, lalu ditebar di kolam pemijahan. Setelah itu kita berikan media sarang telur, baru kita tangkap induknya, barulah kita laksanakan proses pemijahan. Oke, guys. Jadi kesimpulannya, kenapa telur ikan lele itu gagal menetas dan terjadi pembusukan? Yaitu adalah yang pertama adalah faktor dari airnya. Yang jelas airnya harus bersih, jernih. Kemudian kadar pH-nya tidak boleh kurang dari 7, harus di atas 7. Kemudian untuk suhunya yang ideal adalah dari 28 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua adalah faktor dari indukannya. Indukannya harus berusia di atas 1 tahun. Minimal 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun itu adalah masa ideal untuk dipijahkan. Dan nutrisinya juga harus diperhatikan. Berikanlah protein yang sangat tinggi seperti keong sawah yang direbus terlebih dahulu, ataupun protein nabati yaitu dari kedelai, yaitu dari tempe. Nah, itu bisa diberikan kepada indukan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang ketiga, kenapa telur ikan lele gagal menetas ataupun terjadi pembusukan, yaitu adalah dari cuaca.
Jika cuaca panas itu tidak ada beban, namun jika cuaca hujan maka tebarlah garam sesuai takaran yaitu 50 gram per meter kubiknya. Oke guys, demikianlah video ini saya perbuat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi dan diperbaiki. Oke guys, I think it's enough for today. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And see you the next my interesting video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.